Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Apakah kalian pernah membaca cerita tentang Malin Kundang? Atau Timun Mas? Atau juga Keong Mas? Atau mungkin Ande-Ande Lumut? Atau mungkin kalian adalah penggemar Frozen, Harry Potter, Inside Out, atau Transformers? Nah, semua yang saya sebutkan ini adalah contoh-contoh dari cerita fantasi. Cerita fantasi adalah sebuah karangan yang berisi peristiwa ajaib yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Keajaiban ini bisa saja berasal dari tokoh, peristiwa, atau dunia yang menjadi latar belakang cerita. Ciri-ciri cerita fantasi yang pertama adalah adanya kejadian ajaib, misteri, ataupun keanehan. Di dalam cerita fantasi selalu ada unsur yang tidak logis, baik itu karakter ataupun peristiwa. Yang kedua adalah ide cerita yang terbuka. Ide yang ada dalam cerita fantasi tidak memiliki batas kenyataannya. Misalnya ingin cerita yang supranatural, mistis, horor, fiksi ilmiah, yang futuristik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan latar waktu atau lintas ruang waktu yang sangat beragam. Ciri keempat adalah adanya tokoh unik yang biasanya menjadi ikon cerita tersebut. Yang kelima, memiliki sikap fiktif. Fiktif artinya tidak nyata, jadi cerita fantasi jelas tidak nyata ya. Yang keenam adalah bahasanya. Cerita fantasi akan ada penggunaan sinonim emosi yang cukup kuat serta variasi kata yang terbilang cukup menonjol. Jenis cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata. Cerita fantasi irisan pada dasarnya menceritakan dunia imajinasi, namun dengan nama tempat dan nama peristiwa yang masih ada di dunia nyata. Sedangkan cerita fantasi total, semua hal yang ada dalam cerita itu tidak ada kesesuaian dengan dunia nyata, baik itu nama objeknya atau nama kota dan lain sebagainya. Jenis yang kedua adalah berdasarkan latar cerita. Cerita fantasi sezaman merupakan cerita fantasi yang memakai satu jenis latar waktu, misalnya pada masa kini atau pada masa lalu. Sedangkan cerita fantasi lintas waktu atau lintas zaman merupakan cerita fantasi yang di dalamnya ada dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, tokoh utama menjalani waktu masa kini kemudian berpindah ke masa lalu. Unsur cerita fantasi. Yang pertama adalah tema, atau bisa disebut juga konsep atau ide cerita. Yang kedua, tokoh, yaitu pemeran dalam cerita fantasi tersebut. Yang ketiga adalah penokohan atau perwatakan yang dimiliki tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Selanjutnya adalah alur. Alur ada 3 macam, yaitu maju, mundur, dan campuran. Selanjutnya adalah latar. Latar atau setting ini dibagi menjadi 3, yaitu waktu, tempat, dan suasana. Yang selanjutnya adalah sudut pandang. Yang dimaksud di sini adalah sudut pandang pencerita, bisa jadi orang pertama ataupun orang ketiga. Selanjutnya adalah amanat atau pesan cerita. Setiap cerita harus ada amanatnya ya, agar bisa dijadikan pembelajaran untuk orang-orang yang membaca atau menontonnya. Struktur cerita fantasi. Yang pertama adalah orientasi atau pengenalan cerita. Di sini yang dikenalkan adalah tokohnya, latar tempat, waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah komplikasi atau yang disebut jalannya cerita. Di sini mulai diceritakan dari awal masalah, puncak masalah, dan menuju akhir masalah. Yang ketiga adalah resolusi. Pada bagian ini dijelaskan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Dan tentu saja akhir cerita pun ada di bagian ini. Sekian materi kita untuk hari ini.
Jika ada pertanyaan atau tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.